والحمد لربنا والصلاة والسلام للنبي حبيبنا يا الله يا ربنا أنت مقصودنا رضاك مطلوبنا دنيانا وأخرانا يا رحمن يا رحيم يا مالك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار متكبر يا خالق يا باري يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قبير يا باسط يا خفيف يا رفيع يا معز يا مذل يا سميع يا بشير يا حكام يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا مجيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محصي يا مبدئ يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا وجيد يا مجيد يا وحيد يا أحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا ولي متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك مالك الملك ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جميع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا راشد يا صبور
جل ذكره بأسمائك الحسنى اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وذرياتنا كفر عن سيئاتنا واستر على عيوبنا واجبر على نقصاننا وارفع درجاتنا وزدنا علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا وعملا صالحا ونور قلوبنا ويسر أمورنا وصحح أجسادنا دائما حياتنا إلى الخير قربنا من الشر بعدنا والقربى رجاؤنا أخيرا المنونا بلغ مقاصدنا وقضي حوائجنا والحمد لإلهنا الذي هدانا صل وسلم على طه خليل الرحمن وآله وصحبه إلى آخر الزمان. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المنفرد بكبريائه وعظمته المتوحد بتعاليه وصمديته الذي قص أجنحة العقول دون حمى عزته ولم يجعل السبيل إلى معرفته إلا بالعجز عن معرفته وقصر ألسنة الفصحاء عن الثناء على جمال حضرته إلا بما أثنى به على نفسه وأحصى من اسمه وصفته. الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خير خليقته وعلى آله وأصحابه وعترته. أما بعد. Hadirin muhibbin, pecinta ilmu, zikir dan kopi rahimakumullah. Ini sama kopi semua kan? Alhamdulillah. Puji syukur marilah kita selalu haturkan dengan hati kita yang paling dalam atas segala karunia Allah yang dilimpahkan kepada kita semua. Perbanyak kita menghaturkan puji syukur biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah dengan kita memulai basmalah hamdalah, maka segala kenikmatan itu akan menjadi kenikmatan yang barokah, yang menjadi kekuatan taufik untuk kita ibadah kepada Allah, serta menjadi haul, menjadi daya agar kita mampu menghindarkan diri dari maksiat. Jadi syukur akan mengekang tubuh kita ini yang berdosa ini dari
maksiat. Jadi orang banyak maksiat karena orang itu kurang bersyukur. Jadi syukur itu akan bisa mencegah badan kita dari maksiat. Walaupun mungkin hawa nafsu kita masih kuat, tapi badan kita insya Allah akan dikekang dari maksiat. Salawat dan salam serta keberkahan semoga tercurah atas panutan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga tercurah atas keluarga beliau yang sangat-sangat suci karena disucikan dari Allah yang Maha Suci, serta juga terlimpah atas para sahabat beliau, orang-orang yang selalu memperhatikan dan menolong agama Allah, dan juga kita semua mudah-mudahan mendapatkan limpahan salawat, salam dan keberkahan ila akhir zaman. Allahumma amin. Asmaul Husna kemarin sudah kita sampaikan Al-Ghaffar. Tentunya para pecinta kopi masih ingat ya? Alhamdulillah. Al-Ghaffar itu maknanya Zat yang Maha Pengampun. Dengan makna Allah Subhanahu wa taala menampakkan sesuatu yang indah dan menutup sesuatu yang buruk. Di antara yang indah adalah kulit kita yang menutupi isi dalam organ tubuh kita. Kalau kita ganteng, cakep, ternyata jantung kita di luar, usus kita di luar, tentu jadi jelek. Jadi Allah menampakkan yang baik. Kita pun sama, berusaha menampakkan kebaikan dari dalam hati kita sambil zahirnya, meskipun hati kita tidak luput dari kesalahan. Kadang kita punya suudzon, kita tampakkan yang baik, jadi husnudzon. Mudah-mudahan kebaikan ini bisa menghapus kesalahan kita. Allahumma amin. Allah menutupi niat-niat kita yang buruk, tidak langsung dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang belum mengqadha sholat 4 tahun yang lalu, gak kelihatan bedanya, gak langsung dihukum. Orang yang bohong gak langsung disiksa, digunting lidahnya, enggak, ditunggu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala apakah dia tobat atau enggak, dan sebagainya. Doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah untuk ahli kubur barusan pun menjadi salah satu cara Allah menyampaikan rahmat Ghaffarnya. Jadi ahli kubur yang banyak dosa, dengan keberkahan doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah, maka hanya Allah yang mampu menyampaikan pahala itu ke ahli kubur. Hanya Allah yang mampu meringankan siksa ahli kubur. Kita hanya berusaha zikrullah, tahlil, mendoakan mereka, tapi Allah yang akan menyampaikan insyaallah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Yakin aja, Rasulullah juga diajari untuk menyampaikan Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Enggak sia-sia. Kemudian di akhirat mungkin orang ketakutan banyak dosanya. Kembali lagi, setiap muslim adalah bagian pembela, penolong bagi muslim yang lain. Mestinya saling menjaga, bukan saling bermusuhan, bukan saling bertengkar, bukan saling membenci. Ya, maka kelak di akhirat orang yang seperti ini akan bisa saling menolong, bisa memberi syafaat kepada temannya, kepada saudaranya. Inilah Al-Ghaffar. Berarti tukang riba, tukang isu, hoax, apalagi fitnah,
maka mereka jauh sekali dari beriman kepada Asmaul Husna Al-Ghaffar. Kalau kita lihat ada aib di saudara kita yang mungkin kepleset ngomong atau ada sesuatu kesalahan yang orang lain gak lihat, cuma kita yang lihat, kita tutupi, jangan disebarluaskan, apalagi jadi viral. Maka dosanya namanya multi level dosa. Nah, meninggal kita masih dapat fee dosa. Na'udzubillah min dzalik. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mempunyai Asmaul Husna yang keberapa sekarang? 16. Sadis Ashar. Yang ke-11 adalah Al-Qahhar. Al-Qahhar biasa kita mengartikannya dengan arti yang maha mengalahkan, ya. Yang maha mengalahkan. Allah adalah Al-Qahhar. Kalau hanya mengalahkan namanya Al-Qahir, yang mengalahkan. Qahir, ada orang duel, ya pemenangnya Ghalib atau Qahir. Yang kalah namanya Maghlub atau Maqhur. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala Maha Al-Qahhar, Maha mengalahkan. Padahal sudah kita yakini enggak ada yang bisa nantang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok perlu sih Asmaul Husna Al-Qahhar ya? Ada rahasia di balik ini. Allah sudah Akbar, Allah sudah Al-Aziz, ya. Allah sudah Al-Jabbar, sudah memaksakan kehendaknya, sudah meluluskan. Tapi kenapa masih ada Al-Qahhar? Ya, nanti insya Allah saya jelaskan. Di sini nggak ada, tapi ada di Al-Quran. Hadirin muhibbin kopi rahimakumullah. Gak apa-apa ya, hobi kopi semua kan? Muhibbin itu pecinta hobi, ya. Al-Qahhar hakikatnya adalah alladzi yaqsimu dhahral jababirati min a'da'ihi fayaqharuhum bil imatati wal idzal. Hakikatnya Al-Ghaffar adalah alladzi yaqsimu, zat yang memecahkan, yang merusak, ya, yang memecahkan, merusak semua kekuatan musuhnya. Zatnya dikalahkan semua, musuh-musuhnya dikalahkan mutlak. Gak ada kesempatan satu kali menang pun gak bisa, ya. Min a'da'ihi fayaqharuhum. Bagaimana cara mengalahkannya? Adalah bil imata, dengan cara membunuhnya, menghancurkannya. Wa al-idlali, dan dengan cara menghinakannya. Kadang orang mengalahkan musuh dengan cara dibunuh, kadang dengan cara dihinakan, dicemarkan namanya, dan sebagainya. Itulah Al-Qahhar, zat yang maha mengalahkan. Siapa yang mampu ngalahin Allah, Pak? Hancur, Pak. Hancur semua. Gak ada yang mampu mengalahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ya? Allah maha mengalahkan. Apa hikmahnya? Kenapa ada Al-Qahhar? Manusia itu tidak mampu melihat Allah dengan kebesaran asma'nya Al-Qahhar. Atau mungkin dia tahu, tetapi dia merasa mempunyai kemampuan untuk mengukur kekuatan dengan Sang Pencipta. Karena dia dikasih kesehatan yang gak pernah sakit, dikasih harta yang dia gak pernah miskin. Ya, Fir'aun bersin aja gak pernah, Pak. Apalagi kesandung, gatel enggak. Itu Fir'aun. Fir'aun zalim enggak Fir'aun? Fir'aun musuh Allah di zaman Nabi Musa alaihissalam. Fir'aun yang sangat merasa pantas mengaku sebagai
Tuhan. Dia mengukur, kayaknya saya bisa jadi Tuhan, kayak Tuhan Musa dan Harun gitu. Allah tahu, oh ini nantang ini Fir'aun nantang. Allah kalahkan dengan sangat hina sekali. Mending kalau orang mati di medan perang. Ini Fir'aun matinya tahu nggak Pak? Pakai apa? Lalat. Lalatnya masuk telinga Pak. Diantaranya. Oh bukan. Kalau itu ada lagi. Di antaranya Namrud. Terus Fir'aun. Kalau Fir'aun matinya tenggelam. Kalau yang matinya masukin lalat itu Namrud. Musuhnya siapa? Musuhnya Allah dan Nabi Ibrahim. Matinya pakai lalat itu. Sakti sekali. Kalau mengalahkan musuh nggak pernah pakai tombak Pak. Namrud nggak pernah pakai pedang, nggak pernah pakai apa? Pakai kuku Pak. Musuhnya itu dipegang lehernya, disobek dadanya, hancurin itu dalamnya. Itu Namrud. Seram sekali. Kalahnya sangat hina sekali. Dimasukin lalat, masuk ke telinga. Lalatnya bunyi, gerak terus. Gimana rasanya Pak? Kira-kira ada hewan di kepala bergerak terus, puyeng namanya Pak. Gak bisa dikeluarin. Oh diapain coba? Bisa. Akhirnya kita ingat siksa bagi orang-orang yang sombong, orang yang tidak mau sujud. Apa siksanya? Kepalanya hancurkan. Fir'aun Namrud ini dia jedot-jedotin di tembok, dididik. Ya lama-lama hancur juga kepalanya Pak. Ini namanya Allah menampakkan Asmaul Husna Al-Qahhar. Tetapi jarak antara Nabi Ibrahim alaihissalam dakwah sampai matinya Namrud ini panjang. Nabi Musa berjuang dan berdoa sampai 40 tahun Pak. Dari sejak lari itu dikejar sampai 40 tahun dikejar-kejar oleh Fir'aun. Baru 40 tahun baru Allah tunjukkan Allah Maha Al-Qahhar, Maha mengalahkan. Apa Allah nggak mampu mengalahkan dia? Dalam seketika mampu nggak? Mampu. Kenapa repot-repot ya? Ulama amat. Ya Nabi Musa berdoa, berjuang, berdoa sampai 40 tahun baru bisa seolah-olah bisa mengalahkan Fir'aun. Apa hikmahnya? Di Al-Quran diterangkan, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. Jangan Anda mengira orang-orang yang meninggal dan dibunuh fi sabilillah, di jalan Allah, jangan kamu kira mati. Tidak boleh, larangan. Ini larangan kenapa? Karena mereka syuhada. Syuhada itu bal ahya'un, mereka hidup. 'inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, punya aktivitas. Kayak orang hidup Pak. Jadi nggak boleh bilang syuhada ini mati, enggak. Mereka syahid. Yurzaqun, mereka senantiasa dirizqi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya begini Pak, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala langsung menghancurkan Fir'aun, menghancurkan musuh Nabi Muhammad yang paling jahat siapa ya? Abu Jahal. Langsung mati. Yang yang pengen mengukur kekuatan dengan Allah nanti mati, langsung mati gitu ya. Maka tidak ada syuhada Pak. Tidak ada cerita nanti orang masuk surga tanpa hisab karena dia syuhada, nggak ada cerita nanti Pak. Paham Pak? Di antara kita pasti punya salah satu penyakit atau kelainan yang nggak sembuh-sembuh pas sekarang Pak. Mungkin ada, saya juga ngalami Pak, lapar Pak, nggak bisa hilang itu Pak. Sehingga setiap hari saya berdoa, ya Allah berilah saya rezeki. Padahal cukup rezeki saya. Ya Allah
cukup saya minta rezeki ya Allah, minta keberkahan. Sama Pak, habis kasih makan sembuh. Tadi kasih makan lama, kumat lagi. Sama Pak. Itu Allah Maha mengalahkan. Jadi saya kata apapun kita nggak bisa melawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Kenapa ada Al-Qahar? Agar ada maqam syuhada yang dicapai. Berapa banyak syuhada ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjuang? Banyak banget, mati syahid semua. Terbukti perang Badar juga banyak. Masya Allah. Ada yang sampai dohir beberapa sahabat Nabi dalam sebuah kisah, ada orang yang menggali makamnya, itu masih darahnya masih ngalir Pak, kena cangkul Pak, darahnya masih ngalir. Berapa ratus tahun Pak, itu belum lama, masih hidup. Belum lama kita dengar ya kisah di YouTube atau di mana ada makam di sebelah makam Rasulullah, masih utuh itu jasadnya. Siapa? Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab. Itu yang pertama. Ada kesempatan orang mendapatkan pahala syuhada. Ya, nah, Palestina berapa tahun Pak berjuang Pak? Berapa tahun? Udah banyak tahun. Kita belum main udah perang Pak. Betul? Perang. Kalau Allah mau gampang, udah habisin aja dulu saya, mati semua udah. Nanti protes sama Palestina, saya pengen berjuang, saya pengen mati katanya. Saya pengen mati berjuang membela tanah air saya, Palestina. Jadi pasti suatu saat hancur itu Pak, apa namanya? Israel hancur pasti, cuman tunggu waktu Pak. Jadi bagi orang-orang yang berani melawan Allah, nggak usah khawatir, nanti suatu saat bakal hancur. Kalau kita berani sama Allah, tenang aja, suatu saat kita akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillahi min. Jadi itu hikmahnya. Yang kedua, dengan adanya Al-Qahar dan yang memenangkan segala-galanya, memenangkan cerita, kita doa pengen sembuh, malah sakitnya ditambah. Kadang gitu ya, kita pengen hutang kita lunas, kok nambah hutang lagi. Kira-kira apa yang dilakukan Bapak kalau begitu? Usaha lebih giat, berdoa lebih banyak, lebih benar-benar nangis-nangis. Sholat hajat dikerjain, biasanya tidak pernah. Sholat hajat, duha, taubat, semuanya dikerjain. Kenapa? Karena gara-gara utang, gara-gara sakit. Ya Allah, saya sakit nggak sembuh, tapi bukan sakit lapar ya Rabbi, bukan. Masya Allah. Ada suatu kisah di antara Nabi Allah Subhanahu Wa Taala. Ada seorang hamba itu dia sakit, tidak sembuh, mohon sama Allah, nangis, bertahun-tahun nggak sembuh Pak. Udah dikasih obat macam-macam, mungkin udah ke dukun kali. Ya, yang dukunnya juga kalau sakit ke dokter. Ya, udah macam-macam usaha deh, berusaha supaya sehat, dia doa, nangis, masya Allah, semuanya dicoba, ahli hikmah semuanya dipakai. Kalau datang balik minta doanya, gak dikabulin juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat melihat, kayak protes, saking kasihannya melihat hamba itu. Ya Allah, ini hambamu doanya gak pernah putus, nangis terus, saya sendiri yang malaikat aja ini ngeliatin kasihan. Dan Kau Arhamur Rahimin, Kau Maha Penyayang, sembuhin dong. Allah Subhanahu Wa Ta'ala, udah diam dulu. Saya senang dengerin tangisan dia, saya senang dengerin dia doa sama aku. Allah senang doanya. Paham Pak? Yang dilihat Allah itu doa kita, panjatan kita, tadarru' kita, khusyuk kita mohon sama Allah. Itu yang dilihat Allah. Anugerah gampang Allah ngasih. Karena belum dikabulkan, maka setiap doa yang belum dikabulkan disimpan di tabungan akhirat. Doa lagi disimpan lagi, doa lagi disimpan lagi. Berapa banyak deposit pahala Anda tahajud, tahlil, doa, ya? Yang di dunia belum dikabulkan, Allah simpan di akhirat. Anda kaget nanti Pak,
Makanya kalau sakit jangan lupa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Jangan buru-buru puyeng potretku. Ruping ini sakit air masil bu. Panas dalam bu, kaki 3. Ingat Allah dulu, ya Allah, mohon sabarkan saya menerima qada qadarmu ini. Begitu. Tapi saya mau kerja ya Allah. Saya pengen sembuh biar bisa kerja normal. Mohon sembuhkan aku ya Allah. Jadi yang pertama kali kita panggil siapa? Allah, bukan bodrek, bukan obat. Paham kira-kira kan? Itu gak beda sama syirik kan ya? Kalau nggak minum obat saya sembuh. Sama kan? Sama. Gak boleh minum Allah katanya. Mau obat aja dari sanjungan, apalagi obatnya mahal. Aduh kalau ini, wah obatnya kan bisa. Yang ini nih, masya Allah. Hilang dari imannya sama Allah, tak merasa. Ini salah satu ciri-ciri orang yang melawan Allah, mengukur kekuatan obat dengan kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua. Yang ketiga ada sih, tapi jangan dulu lah. Hikmahnya Al-Qahar ini diatur lagi. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menampakkan sifat qahri, sifat mengalahkannya, maka kita akan semakin mengenal bahwa kita memang hanya hamba Allah yang lemah. Betul? Kita memang hanya hamba Allah yang lemah. Tetapi kita harus tetap melaksanakan perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Harapan beliau, man ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang memahami, mengamalkan Asmaul Husna masuk surga. Kita pakai ada harapan. Apa maknanya? Maknanya kita berakhlak dengan akhlak Al-Qahar. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengalahkan semua yang melawannya, maka kita punya lawan yang harus kita kalahkan. Siapa Pak? Tetangga kita? Jamaah yang belum melunasi utang sama kita? Bukan. Musuh kita yang paling utama siapa? Inna syaitana lakum aduwwun mubin fattakhidhuhu aduwwa. Siapa? Yang kedua, inna nafsal ammaratun bisu', hawa nafsu. Musuh kita ada dua. Yang pertama syaitan, yang kedua nafsu. Bagaimana cara biar kita selamat dan bisa memenangkan pertarungan kita? Maka caranya ada dua. Yang pertama, kita cek dulu dengan memperbanyak zikrullah. Ketika kita mau melakukan kesalahan, umpama gitu ya, ada terbersit niat hati kita, saya pengen melakukan dosa ini umpamanya gitu ya, maka kita balik kepada Allah, kita zikir dulu, banyak istighfar, la ilaha illallah, la ilaha illallah, banyak. Karena syaitan mundur, tidak mampu menahan cahaya zikrullah. Tapi kalau zikrullah udah ribuan kali, ya kok maksiatnya kok masih minta mulu nih nafsunya, berarti itu keinginan hawa nafsu. Maka ingat ayat Al-Quran, ya, inna nafsa la ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi. Nafsu itu pasti menyuruh perkara yang tidak baik. Jadi kalau iblis ini atau syaitan bisa kabur lah kalau kita baca zikir. Kalau nafsu tidak bisa Pak. Berapa jam di badan kita nafsu? 24 jam. Contoh nafsu begini, saya pengen ke Hikmah nanti pakai peci yang baru, kemudian pakai sorban yang baru. Lihat cahaya, saya pengen ngaji nanti pakai peci yang baru, pakai sandal yang baru, pakai sorban yang baru semua, pakai istri yang. Maka
maka yang niat kita tadinya ngaji digolokin sama hawa nafsu kita. Kalau nggak disanjung nggak sunnah dong. Kalau kita nggak pakai sorban nggak sunnah. Masa jadi imam nggak pakai sorban? Nafsunya bilang itu. Itu suara nafsu. Ketika udah zikir masih ada itu nafsu, lawan. Ya. Banyak cara melawan nafsu. Kita takutin aja. Ya banyak caranya. Coba Bapak kalau makan sahur pagi, makan sahur kan udah sebanyak-banyaknya Pak. Takutnya dia lapar. Tetap lapar nggak Pak? Lapar. Mati nggak Pak? Masih hidup sampai sore. Lapar tapi tetap hidup. Nafsu bohong. Jangan puasa, nanti kamu sakit, nanti kamu mati sampai sore.